Oke, administrasi kelembagaan Islam ini termasuk ilmu yang masih baru. Itu ilmu yang masih baru, tapi meskipun prakteknya itu jauh sebelumnya sudah dipraktekkan, tetapi sebagai suatu teori, ya, sebagai suatu disiplin ilmu itu termasuk baru. Ya. Sebagian ahli mengatakan bahwa administrasi sebagai ilmu baru itu muncul pada abad 19 ya, atau kalau sekarang sudah abad 21, itu sekitar hampir 200 tahun yang lalu. Kalau sebagai disiplin ilmu 200 tahun yang lalu itu masih baru, sebenarnya masih baru. Ya, meskipun dalam prakteknya itu sudah sejak lama ya, sejak masyarakat itu mengenal negara ya, sejak orang bernegara itu sudah dipraktekkan mengenai administrasi. Tetapi sebagai suatu pengetahuan yang tersusun, sistematis, atau disebut sebagai disiplin ilmu, sudah pembagian, sudah menjadi berdiri sendiri, maka itu termasuk baru. Nah, administrasi itu sendiri misalnya dipahami sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Kalau Menteri Agama yang dulu namanya Mukti Ali atau Prof Mukti Ali ya, bukan mantan dekannya Fakultas Dakwah ya, itu pada 1980-an ketika Profesor Deliar Nur itu meneliti mengenai administrasi Islam Indonesia gitu. Mukti Ali mengatakan bahwa salah satu fungsi administrasi itu adalah memudahkan urusan itu. Nah, saya tidak tahu kenapa sekarang banyak lembaga yang mempersulit orang karena persoalan administrasi katanya. Nah, itu kan sebenarnya dari tujuan awal administrasi itu sudah berbeda. Ini bukan lagi zaman Belanda ya, zaman Jepang disiksa orang, dipersulit, kan? Ditelepon, dihubungi tidak bisa diangkat ya, atau alasannya banyak di luar, tapi masih di dalam ruangan itu. Itu banyak ya lembaga-lembaga Islam, terutama lembaga Islam ya yang Bapak alami atau Bapak amati selama ini begitu ya. Banyak yang mempersulit, baik itu misalnya perguruan tinggi maupun di luar dari perguruan tinggi, persoalan administrasi dipersulit. Oke. Minta tanda tangan aja tuh susah sekali itu, sampai seminggu bolak-balik. Nggak tahu sekarang masih ada nggak begitu? Besok Anda rasakan juga ketika Anda mulai skripsi ya, atau mulai menyusun laporan akhir itu, atau bahkan sebelum itu bisa Anda rasakan mau apapun itu kadang-kadang ada kesulitan. Nah, lembaga yang masih melakukan strategi seperti itu terlambat itu. Di saat zaman sudah bergerak cepat itu ya. Saat kondisi era informasi, era teknologi menghendaki kecepatan ya. Saat ini siapa yang lambat itu sangat tertinggal sekali ya. Sekarang generasi instan, apa-apa harus cepat. Maka ketika ada yang mempersulit seseorang hanya persoalan katanya prosedur administrasi, maka itu pasti kesal sekali tuh ya, karena dia hidup di era yang serba cepat ya. Beda di masa dulu ya, orang rela antri, rela lama-lama, itu biasa. Sekarang itu sudah berubah. Oke. Kalau persoalan sepele itu menurut saya langsung saja di ACC ya, selesaikan. Nah, nanti yang diperkuat itu kualitasnya bagaimana gitu ya. Kalau persoalannya urusan tanda tangan, urusan apa, itu dipercepat saja ya, yang begitu. Nah, ini administrasi kegiatan usaha untuk membantu melayani ya. Itu membantu melayani, mengarahkan, mengatur ya. Jadi kalau mengurus sesuatu masih dibentak-bentak ya, terus Anda diam saja, berarti Anda tidak memahami administrasi. Anda bisa mengatakan, tahu nggak fungsi administrasi itu? Membantu melayani gitu, mengarahkan gitu. Ya. Jangan kita disalahkan, jangan sendiri disalahkan ya orang yang mau mengurus. Nah, itu kan namanya mahasiswa cerdas gitu. Kritis. Tapi kalau mengikuti pola yang sudah ada, Anda terhambat.
Bayangkan banyak teman saya dulu waktu menyusun skripsi hanya mau minta tanda tangan pembimbing satu, itu 2 minggu bolak-balik ke kampus tidak ketemu. Bayangkan jaraknya itu dari kosnya ke sana itu 45 menit. Berapa banyak bensin yang dihabiskan, berapa banyak tenaga yang dihabiskan, waktu mahasiswa dihabiskan dalam waktu 2 minggu hanya untuk minta tanda tangan. Oke. Dan akhir hari 2 minggu itu dia kecelakaan. Nah, bayangkan berapa ruginya itu. Hanya untuk satu tanda tangan. Itu waktu Bapak masih di Makassar ya. Pas Bapak masuk S2 di Yogyakarta, semua serba cepat itu. Meminta daftar nilai saja itu bisa ditunggu situ. Hanya 5 menit selesai. Langsung di print, diberikan. Oke. Mau apa saja diurus bisa. Di Jogja polanya berbeda ya. Semuanya hal-hal yang administrasi seperti itu percepat. Tapi yang diutamakan adalah kualitasnya gitu. Kualitas pembelajarannya ya, kualitas perkuliahannya. Hanya persoalan-persoalan persuratan cepat, tanda tangan ya cepat gitu. Karena dia betul-betul memahami mengenai administrasi gitu ya. Fungsi dari administrasi. Nah, itulah pentingnya satu ilmu administrasi. Kalau Anda belajar administrasi tapi tidak bisa melakukan gerakan cepat ya, tidak bisa melayani orang, tidak bisa membantu orang, tidak bisa mengarahkan, berarti secara sendiri itu telah gagal menerapkan fungsi-fungsi dari administrasi gitu. Okay. Karena mencapai tujuannya itu terhambat atau terlambat. Okay. Antara manajemen dan administrasi ada jarak yang begitu pendek ya antara itu, karena bisa juga disematkan bahwa Frederick Taylor itu pada abad 19 atau pada tahun 1856 dia sekaligus bapak manajemen, juga disebut sebagai bapak administrasi gitu ya, karena memiliki kaitan gitu ya. Nah, Frederick Taylor ini oke, bisa selanjutnya. Itu tidak semerta jadi bapak manajemen, itu meniti karir dari awal itu, dari kecil, dari bawah gitu ya. Dalam satu perusahaan dia menjadi OB dulu ya. Nanti naik pangkatnya sampai menjadi bisa dibilang guru besar ya, atau pencetus. Kita mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasa beliau mengenai manajemen dan administrasi. Itu karena suatu pemikirannya ya, pemikiran yang sangat brilian sekali itu. Nah, waktu itu Frederick Taylor sudah menuliskan prinsip-prinsip manajemen ya, yang nanti juga digunakan dalam prinsip-prinsip administrasi itu. Dia sudah membahas mengenai waktu. Misalnya diatur jam kerja. Anda bekerja dimanapun, misalnya diatur jam kerjanya. Kalau jam kerjanya ini melewati, itu namanya gaji tambahan atau gaji lembur gitu. Ya. Kalau dulu kerja paksa nggak ada urusan ya. Di masa pekerja paksa itu Anda bekerja itu bisa 24 jam, hanya dikasih makan dan minum seadanya. Nah, itu di masa penjajahan gitu. Nah, lama-kelamaan kan perusahaan berjalan, manajemen itu diterima ya sebagai suatu disiplin ilmu, maka mulailah diatur bahwa tenaga kerja itu ada waktunya, dari jam berapa masuk sampai jam berapa selesai. Kalau Anda mempekerjakan di luar dari jam itu, berarti ada tambahannya. Itu konsekuensi. Nah, dulu itu tidak. Ya. Jadi kemanusiaan begitu direduksi ya. Seolah-olah manusia itu mesin itu. Yang diuntungkan adalah orang yang punya kemampuan atau modal, atau mungkin disebut sebagai kapitalisme atau kurang punya modal ya, kapital, yang punya perusahaan besar. Maka yang punya perusahaan besar menginginkan pendapatan yang sangat banyak. Oke. Kemudian upah ya itu
upah dibahas juga. Kemudian pemisahan fungsi manajemen itu. Nah, semua usaha produktif harus diukur waktu. Jadi ada target tersendiri bahwa waktu sekian kerja ada produk yang harus dihasilkan misalnya, atau ada hasil, maka itu namanya produktif ya. Itu ada produktivitas sangat terukur. Kalau itu tidak mencapai berarti ada permasalahan itu yang harus dibenahi misalnya. Nah, upah harus disesuaikan dengan hasil dan waktu ya. Itu yang banyak dibahas pada saat ini juga, masih terus diperjuangkan itu ya. Masih tetap ada yang merasa bahwa antara upah yang dihasilkan itu belum sebanding dengan waktu yang dia keluarkan, terutama di perusahaan. Nah, kemudian pekerja harus mendapat latihan supaya praktis dan efektif. Nah, dalam manajemen maupun administrasi tetap harus ada edukasi misalnya, atau edukatif, pelatihan, supaya para pekerja atau para bawahan, bahkan mungkin direkturnya itu tetap harus belajar gitu ya. Apalagi yang unit-unit di bawahnya gitu, harus terus belajar. Oke, pemisahan bagian perencanaan dan pelaksanaan itu yang. Nah, kemudian pengawasan. Coba slide selanjutnya ada pendapat lain mengenai ini ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke tokoh yang kedua, Henry Fayol ya, dari Perancis, juga pada abad 19 membahas tentang manajemen dan administrasi, itu pada tahun 1841. Oke, lanjut ya. Nah, tokoh yang kedua ini juga hampir berdekatan ya jaraknya dengan Frederick Taylor. Henry Fayol ini dari Prancis, itu juga merintis mengenai lahirnya administrasi. Dia sebagai direktur perusahaan dan staf pengajar administrasi dan mendirikan pusat pengajaran administrasi. Jadi pertama-tama ada pusat pengajaran ya, mungkin sekarang perguruan tinggi ya, perguruan tinggi administrasi itu pada tahun 1841 gitu, atau pada abad 19. Itu didirikan sendiri oleh Henry Fayol, maka dia juga disebut sebagai bapak manajemen dan bapak administrasi, karena dia yang merintis itu, mendirikan satu perguruan yang memang fokus membahas mengenai administrasi. Dia direktur perusahaan, juga dia sebagai staf pengajar administrasi ya. Jadi dia pendirinya juga sekaligus sebagai dosennya di situ, karena dia memahami betul itu dari pengalaman-pengalaman yang dia lewati gitu. Dia mengatakan bahwa prinsip administrasi ada planning, ada organizing, ada kewibawaan, koordinasi dan kontrol ya. Kemudian berkembang ilmu administrasi yang mulanya bergerak dalam bidang industri yang dulunya ya, pada awalnya administrasi ini banyak dikembangkan dari perusahaan. Kedua tokoh tadi itu, baik itu Frederick Taylor maupun juga dengan Henry Fayol, itu juga sama-sama berangkat dari perusahaan, pengalaman mereka di perusahaan. Kemudian dia menyusun pengetahuan baru mengenai administrasi. Kemudian berkembang ya, dari perusahaan industri ini berkembang dalam pemerintahan negara dan lembaga. Nah, ini baru mulai masuk ke mata kuliah kita pada saat ini, yaitu administrasi kelembagaan Islam. Oke. Jadi sebelum masuk ke administrasi negara, administrasi kelembagaan, itu pada awalnya administrasi itu berkembang di perusahaan atau industri. Nah, kemudian dilihat dari semua aspek, melihatnya bahwa ini kok bagus ya, ada manajemen, ada administrasi. Maka
negara-negara maju mulai mengikuti itu, termasuk negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia ya. Indonesia juga termasuk sudah mengembangkan mengenai administrasi, tetapi pengakuan dari para penulis-penulis jurnal masa kini bahwa penelitian tentang administrasi di Indonesia itu masih minim tuh. Masih minim yang mau mengambil mengambil resiko untuk meneliti itu dengan cakupan yang sangat luas, mungkin tenaga yang ekstra dan dana, juga termasuk keseriusan ya untuk mendalami administrasi. Maka ada jurnal yang terbit pada tahun 2018 sampai 2020 itu yang dia mengakui dalam jurnal itu bahwa pertama kali yang mengambil inisiatif untuk meneliti mengenai administrasi kelembagaan di Indonesia, terutama kelembagaan Islam itu Profesor Dalian Nur, ya, almarhum, ya. Itu salah satu tokoh bangsa yang banyak melahirkan generasi-generasi hebat, ya. Itu senior dari profesor-profesor yang lain, ya, seperti Profesor Asumardi Asra, itu seniornya, gitu, ya. Dalian Nur itu lebih duluan. Profesor Harun Nasution, ya, itu masih dekat, ya, dekat. Profesor banyak, ya, profesor yang apalagi Syafi'i Ma'arif, dan itu masih belakangan, ya. Itu Profesor Dalian Nur itu lebih duluan. Dia menulis buku yang sangat terkenal, hasil penelitiannya itu berjudul judulnya itu Administrasi Islam Indonesia, ya, sampulnya warna hijau. Itu terbit tahun 1980-an. 1983 dia menerbitkan itu hasil penelitiannya, ya. Termasuk sudah sangat lama karena saya belum lahir waktu itu. Bapak saja lahir 1989. Bayangkan langkahnya atau kurangnya para peminat peneliti administrasi kelembagaan Islam itu di 1983. Itu nanti baru berkembang 2018 2020 itu baru dikembangkan ulang itu pemikirannya Dalian Nur. Jadi mungkin dalam mata kuliah ini juga nanti Anda mengembangkan itu dari jurnal gitu. Bisa membandingkan bukunya Profesor Dalian Nur sebagai peneliti pertama administrasi kelembagaan Islam di Indonesia. Itu terbit 1983, ya. Itu judulnya Administrasi Islam Indonesia. Itu meliputi 5 pembahasan, okay. Seperti misalnya Departemen Agama, gitu kan, kemudian Kehakiman, juga membahas mengenai persoalan haji dan umroh, ya, haji, ya, dan macam-macam. Itu juga akan dibahas, ya. Okay. Nah ini, jadi pada dalam mata kuliah ini termasuk referensinya langka gitu, kurang. Nah maka Anda pintar-pintar mencari referensi ya yang berkaitan dengan itu, ya, itu. Anda update terus yang pengetahuan terbaru, yang atau penelitian mutakhir, penelitian terbaru. Anda bisa masuk di Google Scholar atau Google Cendekia, ya. Itu sudah hasil penelitian, ya memang lebih valid gitu, ya, daripada yang semacam Google biasa gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut. Jadi penelitian Dalian Nur ini juga sebelumnya sudah terbit, sebelum 1983 itu terbit secara bahasa Indonesia, itu sudah diterbitkan secara dalam tulisan bahasa Inggris pada tahun 1979 di New York. Itu sudah diterbitkan di sana, tetapi
penyempurnaannya, kemudian diedit dalam bahasa Indonesia, diterbitkan di Indonesia sekitar 1983 ya. Nah, pada tahun 2018 ada peneliti-peneliti dari administrasi negara itu mengembangkan apa yang ada pada saat ini itu, yang terjadi saat ini gitu. Nah, itu. Nah, adapun lembaga Islam di Indonesia yang menjadi pembahasan kita pada semester ini, itu juga yang pernah diteliti oleh Profesor Dali Al-Nur dan peneliti Mutahir yang dikembangkan dari pemikiran Dali Al-Nur itu, seperti misalnya membahas tentang Kementerian Agama gitu. Jadi mungkin nanti ada kelompok yang membahas mengenai administrasi dalam Kementerian Agama. Kemudian pendidikan agama Islam itu termasuk lembaga Islam ya. Jadi pendidikan agama Islam, untuk pendidikan Islam itu termasuk lembaga Islam. Kemudian hukum Islam dan pengadilan agama itu juga lembaga Islam, dan penyelenggaraan naik haji ya. Penyelenggaraan haji itu juga bagian daripada lembaga ya. Serta majelis ulama MUI itu gambaran yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin lanjut administrasi ya, di bawahnya. Nah, ini sebagaimana selama ini kita reduksi ya antara pemahaman mengenai administrasi gitu. Sering direduksi administrasi sekedar pekerjaan juru tulis itu, tata usaha, kerja kantoran dan lain-lainnya itu. Jadi administrasi dipersempit sekali ya pemaknaannya, bahwa hanya sekedar pencatatan ya, hanya sekedar juru tulis atau tata usaha, kerja kantoran. Nah, padahal administrasi usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Bahwa administrasi itu justru sangat luas sekali karena dia memanfaatkan berbagai unit-unit ya, atau berbagai orang di dalamnya untuk bekerja sama ya, menjadi suatu pola kerjasama mencapai tujuan. Nah, perhatian administrasi tujuan ya, penelitian dari administrasi itu ada tujuan, ada manusianya, ada sumbernya, ada waktunya. Oke, mungkin lanjut ya, administrasi. Oke. Nah, administrasi kelembagaan Islam, semua kegiatan lembaga dari yang meliputi usaha besar seperti misalnya perumusan, kerjasama, pengarahan, usaha, koordinasi, konsultasi, kontrol dan lain-lain itu masuk ya. Itu bisa ditemukan dalam bukunya Daryanto 2014 mengenai administrasi pendidikan ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, di bawahnya lagi, ini sudah tadi pembahasannya. Nah, di sini ya, organisasi, perusahaan atau lembaga dalam Islam. Oke. Nah, ini ada pendapat ya, Arifin Abdurrahman itu. Arifin Abdurrahman mengatakan administrasi lebih luas dari manajemen itu. Justru manajemen salah satu aspek dari administrasi. Jadi administrasi ini sebenarnya sangat luas sekali cakupannya. Bahkan manajemen itu bagian daripada administrasi. Nah, begitu kan sangat terbalik apa yang kita pahami selama ini, bahwa manajemen lebih luas, administrasi itu sangat sempit itu. Karena memang pada prakteknya lebih banyak begitu. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan ya, memang administrasi lebih luas, dan manajemen itu hanyalah bagian daripada administrasi. Ada salah satu juga pemikir administrasi yang lainnya atau pemikir manajemen adalah Delienggi. Dalam bukunya Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, dia mengatakan 8 unsur administrasi.
Yang pertama ada organisasi, kedua manajemen, komunikasi, personalia, informasi, finansial, material, dan relasi publik. Gitu. Nah, mungkin lanjut. Nah, ini administrasi kelembagaan Islam. Nah, administrasi kelembagaan mencakup lebih luas daripada institusi yang dinaungi, seperti misalnya administrasi lembaga pendidikan Islam. Ada naungannya di bawahnya itu administrasi sekolah, ya, administrasi madrasah, administrasi sekolah SMP, sekolah SMA, sekolah SD, itu di bawahnya lagi. Tapi kalau bicara tentang kelembagaan, maka itu lebih luas. Misalnya tadi lembaga pendidikan Islam, ya, berarti menaungi berbagai unit di bawahnya. Nanti akan dirinci lagi di RPS-nya atau tema-tema yang didiskusikan di makalahnya. Ya, mungkin itu yang menjadi pengantar pada pertemuan ini mengenai pengantar administrasi kelembagaan Islam. Bapak harap bahwa pembuatan makalah Anda bisa mencari referensinya dari manapun sumbernya yang berkaitan dengan apa yang Anda bahas. Saya pikir itu sudah banyak yang menulis ya untuk penemuan-penemuan mutakhir ini. Oke. Tinggal kembali ke pribadi, ya, bisa mengembangkan lebih luas lagi mengenai kelembagaan Islam nanti.